ideal dari seseorang yang ingin melucu tapi tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri saja tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian berpikir, menjadi badut adalah pekerjaan yang mudah. Tinggal bertingkah kocak, maka orang lain akan tertawa. Tapi, jika kalian jadi saya, kalian akan mengerti bahwa tidak gampang membuat orang lain tertawa, apalagi ketika kita sedang tidak ingin tertawa. Di zaman di mana orang gampang marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipenjara dan dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang menaiki pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Dan dari atas sana, dia mengumandangkan azan subuh. Sontak saja, itu membuat seluruh kampung gempar. Orang-orang berbondong mendatanginya, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Turun kamu, dasar kafir!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir!" Namun dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Giliran saya azan subuh jam 10 pagi, kenapa kalian berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang tidak taat, siapa yang aneh, dan siapa yang kafir?" Orang kok gampang sekali mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Kalau orang zaman sekarang ini sangat senang sekali bertengkar. Kalau The Charters bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Kalau orang sekarang sepertinya bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, diberikan pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini sangat susah membuat orang lain tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut, makanya saya pun jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren tuh, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya pengen jadi presiden, ya anaknya juga jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu enak, penghasilannya lumayan. Orang-orang sering memanggil bapak saya karena mereka butuh hiburan. Lah kalau sekarang, badut dan pelawak itu masih kalah lucu sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu bakalan datang. Silakan, maaf berantakan. Duduklah. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Hah? Kamu tidak haus? Tidak lapar? Syukurlah, kebetulan saya lagi nggak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya loh. Jangan terus mengejek begitu dong.
falling in love dan punya pacar. Kalian lihat itu. Ganteng nggak pacar saya? Namanya Jeno. Nama lengkapnya Jeno Ganteng. Terima kasih karena kamu masih ingat sama aku. Aku pikir kamu udah lupa sama aku. Kamu pasti kangen ya sama aku. Sama aku juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi sumpah, apapun yang terjadi aku tetap cinta sama kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Jeno? Jeno? Ternyata hanya hayalan saya saja. Nggak ada pacar. Saya ini baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Udah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya memang benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Saya tidak pernah memimpikan ini sebelumnya. Tapi barangkali memang inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk datang ke acara kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua orang yang datang tertawa terbahak-bahak melihat penampilan saya. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini. Mereka semua tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Mereka semakin tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Mereka tertawa melihat penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol pada saat itu. Kemudian pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuja-muja saya. Katanya, saya ini adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Lalu dia pun berkata, sekarang ini menjadi pemimpin tidak berpintar ataupun cerdas. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan karena kecerdasannya, melainkan karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Orang-orang akan tetap menyukaimu, tidak peduli kamu benar ataupun salah.
Kamu boleh berbohong ataupun menipu sesukamu. Yang penting orang-orang tetap menyukaimu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang-orang mentertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa itu bedanya pilkada sama pilkada. Tapi ada yang bilang pilkada itu tidak boleh dicoba untuk anak-anak. Tapi kalau pilkada boleh dicoba untuk anak-anak. Makanya banyak anak-anak pejabat dan pemimpin yang mendaftarkan ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu apa itu pilkada. Ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang ikut pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena dianggap lucu dan dapat membuat hidup mereka bahagia. Dulu jadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang lain tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Sudah saya katakan, saya ini adalah orang yang sial. Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh betapa sialnya nasib saya. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian tidak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Oke, sip.